Yang bikin orang bisa sukses bukan action. Semua mah bisa action, tapi persisten nggak actionnya. Saya mau bagiin fondasinya dan ternyata ini bermanfaat buat banyak orang. Jadi saya menyebutnya personal foundation. Hanya salah satu dari banyak foundation yang harus kita punya. Saya mau bagikan formula sukses ala Coach Johannes G. Pauli. Namanya sesimpel bar G. B dikali A dikali R pangkat G. Nanti Anda akan belajar sama-sama bahwa ternyata it's very simple, tapi kalau kita terapin di bisnis kita gokil hasilnya. Saya berusaha terapin di bisnis saya, di hidup saya, dan hasilnya luar biasa. Oke, kita mulai dari B. Jadi orang bisa sukses, kalau menurut saya, dan banyak orang dan guru-guru bilang mulainya dari belief, dari apa yang kita percaya. Karena saya percaya satu program komputer gokil yang namanya in this life, you get what you believe. Dalam hidup ini, kita dapat apa yang kita percaya. Jadi hati-hati waktu kita bangun tidur, terus yang kita ngomong di cermin atau ngomong sama diri sendiri, karena itu belief kita. Contoh misalnya, wah bisnis gue mana mungkin bisa autopilot. Selama ini udah 10 tahun lebih kok, nggak bisa lah. That's belief. In this life, you get what you believe. Profitable, bagaimana tambahin 0 di belakang Coach Johannes mah gampang ngomong doang, tambahin 0 di belakang, naik 10 kali lipat, tambahin 0 di belakang. Kenyataannya tidak mudah, memang saya tidak bilang mudah, cuman belief Anda bisakah bikin tambahin 0 di belakang? That's what you get. In this life, you get what you believe. Betul ya? Saya lahir dari keluarga kurang berada, dari keluarga miskin. Saya ingat rasanya miskin. Ayah dan ibu berjuang lewat sekolah kehidupan, ibu saya juga melengkapi ayah saya, kalau nggak ada ibu saya nggak kejadian. Ayah saya punya mimpi, tapi ibu saya yang bikin jadi jalan, gitu kira-kira berdua lah. Ya. Nah, apa yang terjadi adalah, waktu saya terima ujian akhir di SD, itu turning point pertama dalam hidup. Perhatikan ya, titik balik tuh penting banget. Turning point tuh menurut saya dalam hidup tuh penting banget. Dan gak ada orang yang bisa ngingetin lu begini ya, lu begini. Gak ada, kalau kita gak balik, kita gak akan balik. So my first turning point waktu saya terima ujian di SD, nasional ujian, ternyata nilai saya paling rendah di SD saya. Udah miskin, lagi berjuang mau naik, terus ternyata nilai ujian paling rendah. Harusnya apa? Madesu dong harusnya, ya gak sih? Masa depan suram. Paket mesin komplit bercandaannya gitu kira-kira. Dan apa yang terjadi? Itu yang mengubah belief saya saat itu. Kira-kira waktu terima nilai ujian akhir itu saya doa sama Tuhan kira-kira begini. Tuhan saya kok paling rendah ya? Saya gak mau dong Tuhan bikin hidup saya jadi nomor 1. Jangan jadi paling rendah. Jadi kepala dong Tuhan, jangan jadi ekor. Gak persis kayak gitu tapi kira-kira saya doa begitu sama Tuhan. Tuhan saya mau hidup saya naikkan, orang tua saya berjuang luar biasa. Ya, by the way, waktu kecil saya tidak berasa miskin. Anak-anak tuh nggak akan pernah berasa miskin ya, karena orang tuanya pasti akan berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi saya tahu waktu diingat-ingat, iya miskin ya, benar saya ingat gitu. Titik balik itu yang membuat saya akhirnya Tuhan bikin naik luar biasa, lulus summa cum laude, beasiswa pertama, kedua, kemudian beasiswa tiap semester dinilai lagi, kalau paling bagus dapat beasiswa terus sampai lulus. IPK saya 3,98 dari skala 4. Jadi B-nya cuma 1. Itu pun waktu terima B, saya datengin dosennya, Pak ini ujian tengah semester, ujian akhir semester kalau dihitung kan harusnya A ya Pak. Saya ingat banget dosennya lihat, iya sih harusnya kamu A, boleh diubah Pak jadi A gitu. Terus dosennya bilang begini, saya cuma mau kasih tahu, hidup itu tidak sempurna. Widih, dosennya puitis banget. Jadi Pak, ya saya nggak ubah, kamu B aja udah. Ya udah saya lulus 3,98 dari skala 4, summa cum laude. Tapi itu it's nothing, karena habis itu kan masuk sekolah kehidupan, bener gak sih? Kerjanya gimana, performanya gimana. Akhirnya Tuhan terus bikin saya sekolah kehidupan naik terus, tidak pernah turun. Sampai akhirnya jadi marketing director waktu saya usia 32 tahun di multinational company. Terus kemudian waktu bangun bisnis Tuhan bikin bukan jadi rata-rata tapi selalu naik. Mulainya dari mana? Belief. Kalau belief kita rata-rata ya kita rata-rata. Saya selalu bilang it's God's favor, itu karunianya Tuhan. Tuhan kok berkenan baik banget sih. Padahal saya nggak malaikat-malaikat banget gitu loh. Saya juga punya daftar dosa gitu, tapi kok Tuhan baik gitu ya. Tapi mulainya dari belief. Belief apa yang ada? Tahu yang paling bahaya belief yang ada? Bukan hanya yang muter di kepala dan hati, bukan. Tapi belief yang sudah jadi kalimat. Itu lebih kuat lagi. Hati-hati, you get what you believe. Jadi perhatikan kata-kata ya, karena ada kalimat bijak banget bilang perhatikan apa yang ada di pikiranmu karena itu akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena itu akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena itu akan jadi habit, kebiasaan kita.
Perhatikan habitmu karena itu akan jadi karaktermu. Perhatikan karaktermu karena itu akan menjadi your destiny. Destiny bukan nasib. Destiny itu destination. Jadi hidup kita tujuannya sampai kapan? Sampai ujung kemana? Ditentukan mulai dari pikiran. Balik lagi sekarang. Believe. Habis itu apa? Jawabannya action. Cuma saya belajar dari ibu saya. It's not action. It's a persistent action. Yang bikin orang bisa sukses bukan action. Semua mah bisa action, tapi persisten nggak actionnya. Sama satu lagi, knowledgeable action nggak. Makanya ada aliran kerja keras, aliran kerja kerasnya harus dibenerin. Kerja kerasnya harus dengan punya kerangka berpikir yang bener dong. Kalau nggak kan membabi buta, jadinya kan namanya apa tuh, cowboy gitu kan. Kerja keras harus, tapi punya kerangka dong. Harus apa dulu, habis itu apa dulu, habis itu apa dulu. Framework kalau di Gratio nyebutnya. So ibu saya, kelas 2 SD, saya umur 10 tahunan, ibu saya ajak saya ke jalan, lalu dikasih pegang 2 foto album. Zaman dulu ada foto album, isinya foto-foto gitu, masih print. Lalu itu ibu saya bilang begini, "Nak, kamu pokoknya ketok ya, dari rumah sini sampai rumah ujung. Pokoknya ingat pesan ibu. 1, apapun yang terjadi, kamu ketok aja nak." Oke bu. Yang kedua adalah ketok aja. Kenapa? Karena ujungnya pasti ketemu ibu lagi. Karena ibu rumah yang seseran sini, sisiran yang sini, kamu rumah sini ya. Oke bu. Jujur 2 SD itu mah saya anggap kayak main-main. Jadi saya ketok rumah gitu ya. Tok. Iya dek, kenapa dek? Bu mau bikin pagar sama teralis. Ingat bisnis ke-8 ayah saya, bengkel las bikin pagar sama teralis. Bukan punya 8 bisnis ya. Ini SMI loh, bisnis ke-8-nya. 1 sampai 7-nya sebentar tutup, benar tutup. Gitulah. Tuhan angkat hidupnya dari yang ke-8. Bengkel las, saya ngetok. Bu mau bikin pagar teralis? Enggak. Oh iya bu, oke. Pertama mah masih anggap kayak main-main. Ya ada teman ini ibu gua lah main-main. Sampai di titik dimana belum ketok udah enggak. Pernah nggak ngalamin gitu? Belum ketok, enggak. Ya elah bu, ibu tahu nggak sih saya jualan apa gitu dalam hati. Ya nolak abis saya kasih tahu kali bu jualan apa dalam hati. Oh tapi ingat pesan ibu saya apa? Apapun yang terjadi ketok aja. Saya ketok aja kok. Ada kalanya Tuhan bikin rumah kedua sebelum ujung kasih masuk. Ibu saya ngukur-ngukur, ayah saya naik motor ngukur, nego-nego jadi buat bisa omset, bisa buat seminggu lagi, bisa buat 2 minggu lagi. Tapi intinya adalah orang sukses bukan action. Orang sukses 2 hal. Perhatikan. Yang pertama, persisten nggak action Anda? Yang kedua, knowledgeable action nggak? Yang ketiga, saya waktu bikin formula ini saya mikir, belief dikali action banyak guru-guru dan orang-orang di luar sana yang kasih tahu saya juga, ya belief habis itu action. Saya kayak nanya, Tuhan apa bener ya kalau belief kali action aja pasti sukses? Saya percaya Tuhan bukain gitu ya. Saya pikir kayaknya mestinya ada 1 faktor lagi dan saya ketemu faktor namanya R. R itu adalah response. Sukses pasti lewatin proses. Kalau sukses yang boom cepet banget, kemungkinan turunnya cepet banget. Ya apa ya? So, saya diingetin respons. Karena sukses ngelewatin proses, waktu hidup belum seperti yang kita mau. Respons kita bijaksana apa enggak? Terus saya mikir, apakah B dikali A dikali R terus orang bisa sukses gitu? Kayaknya enggak deh. Dan saya coba kurungin, lalu dipangkatin sama G. G ini bukan kali, G ini pangkat. Anda tahu G ini apa? G itu God, Tuhan. Jadi B dikali A dikali R itu adalah usaha kita sebagai manusia, ikhtiar kita sebagai manusia, tapi yang multiplikasi usaha kita itu Tuhan yang maha kuasa. Itu pangkat. Saya makin merinding waktu saya cari bahasa Inggrisnya pangkat. Tahukah Anda bahasa Inggrisnya pangkat? Power. Berarti kita sebagai manusia harus believe, terus action, persistent action, knowledgeable action. Responsnya kalau belum seperti yang kita harapkan, bijaksana, paling nggak berusaha benar di mata Tuhan. Terus habis itu apa? Semua itu 3 akan dipangkatin. With the power of God, you will get your success. Sekarang lihat. 10 dari 10 kali 10 pangkat 1 sama dengan 1000. Jadi saya mau tanya sama Anda, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh berusaha benar, kita manusia ya, berusaha benar di hadapan Tuhan itu susah, tidak mudah. Bagaimana dengan orang yang mengandalkan Tuhan, yang berusaha benar di hadapan Tuhan? Lihat ini angkanya, masukin aja formula, 10 kali 10 kali 10 pangkat 10. Kita lihat ya, yang tidak mengandalkan Tuhan hubungannya baik-baik saja itu 1000, tapi kalau yang mengandalkan Tuhan, nilainya berapa? 1 juta gak? 1000 pangkat 10 1 juta? No. 1000 pangkat 10 1 miliar? No. 1000 pangkat 10 1 triliun? No. 1000 pangkat 10
Bahkan sampai 1 kuadriliun nggak? Lebih. Kalau kita believe kali action kali respons, usaha kita sebagai manusia, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan multiplikasikan, kita percaya kita ada batasnya, Tuhan tidak terbatas. Anda bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, nilainya adalah 1 nonilien, nolnya 30. Lihat bedanya sama orang yang cuma berusaha sendiri tapi nggak mengandalkan Tuhan atau nggak dekat sama Tuhan, gimana? Ternyata rumusnya adalah barji. Dan ini bukan soal uang. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, semua itu yang lebih dari uang. Pertanyaan saya, orang yang berusaha kerja keras luar biasa tapi dia tidak dekat sama Tuhan atau tidak bangun hubungan sama Tuhan, bisa sukses nggak menurut Anda? Jawabannya, bisa. Kan kita lihat banyak di dunia ini orang yang nggak perlu Tuhan lah. Dia kerja keras luar biasa bisa berhasil, ya nggak sih? Tapi itu 1000. Kalau dia deket sama Tuhan, benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa multiplikasi lebih lagi. Itu yang nggak tahu.